Assalamualaikum semuanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Mufti Mu'azzaliyah. Terima kasih. Kita akan belajar bersama Mufti Mu'azzaliyah tentang sejarah singkat batik. Sejarah batik Indonesia. Sejarah batik Indonesia awalnya berasal dari peninggalan nenek moyang masyarakat Jawa. Batik ini adalah warisan yang telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada September 2009 lalu. Pengakuan ini dilaksanakan secara resmi pada sidang UNESCO di Abu Dhabi. Kini, setiap tanggal 2 Oktober 2009 lalu telah dikenal sebagai Hari Batik Nasional, yang mana bentuk sebuah ungkapan rasa syukur. Secara teknik, batik di Indonesia dinilai syarat simbol dan budaya yang terkait erat dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan begitu, batik yang asli dari Indonesia ini tidak bisa diklaim oleh negara lain. Karena sebelumnya batik pernah diklaim sebagai warisan nenek moyang negara lain. Batik Indonesia sudah dikenal luas di seluruh penjuru mancanegara. Bukan hanya terkenal oleh orang-orang Jawa, batik ini sendiri sudah menyebar di semua pulau yang ada di Indonesia. Baju yang bermotif batik pun bukan lagi hanya dipakai oleh orang Jawa. Sekarang kain batik sendiri telah dianggap pakaian resmi yang cocok untuk dipakai dalam acara apapun. Bahkan bukan hanya orang yang berkebangsaan, anak muda di seluruh Indonesia juga sering menggunakan baju bermotif batik. Awal sejarah batik. Jika dilihat dari awal sejarah batik adalah bermula sejak abad ke-17 Masehi. Pada saat itu, batik masih ditulis dan dilukis hanya pada daun lontar dan papan rumah adat. Pada motif batik itu sendiri juga masih belum bervariasi. Corak dan motifnya masih dominan dengan bentuk tanaman dan binatang. Para pengrajin batik juga masih tidak terlalu banyak. Saat itu membuat batik hanya digunakan sebagai kesenangan pengrajin sendiri. Perkembangan batik. Pada perkembangannya, sejarah dari batik itu sendiri telah menarik perhatian dari pembesar kerajaan Majapahit. Pada saat itu juga pembuatan batik telah berkembang. Bahan yang awalnya dari kulit dan sebagainya sekarang berganti menjadi kain putih atau kain berwarna terang. Karena dirasa dari kain putih itu sendiri motif yang dapat lebih tahan lama dan bisa digunakan untuk pemanfaatan yang lebih luas. Motifnya juga bukan hanya berkisaran pada hewan dan tumbuhan saja, tapi sekarang motif-motif seperti motif abstrak, motif candi, motif awan, motif wayang beber, dan lain sebagainya telah digunakan pada zaman itu, yaitu pada saat berdirinya kerajaan Majapahit. Dari awal sejarah batik akhirnya menyebar luas ke seluruh penjuru kerajaan lain karena terkenalnya batik. Akhirnya para pembesar dari kerajaan Mataram, kerajaan Majapahit, kerajaan Demak, dan kerajaan-kerajaan setelahnya menjadikan batik sebagai simbol budaya. Tapi pada saat Islam datang dan telah mempengaruhi banyak dari masyarakat, motif batik yang berbentuk binatang sudah ditiadakan karena kain batik yang berbentuk binatang dianggap menyalahi syariat Islam, sehingga
motif tersebut sudah dihapus dan ditiadakan kecuali bila pembuatannya disamarkan menggunakan lukisan-lukisan lain. Sejarah batik Pekalongan. Batik Pekalongan. Pekalongan juga memiliki sejarah tentang batik. Menurut para pakar sejarah, batik di Pekalongan sudah ada sejak tahun 1800. Meskipun tidak ada data yang pasti, bahkan ada data yang menyatakan bahwa motif batik sudah ada pada tahun 1802. Data ini didapat dari catatan Pederindang. Contoh motifnya seperti pohon kecil berupa bahan baju. Sejarah batik Pekalongan diperkirakan sudah mulai menyebar luas setelah Perang Besar yang pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang tersebut terjadi di Kerajaan Mataram yang sering disebut dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Sebab terjadinya perang inilah mengharuskan keluarga keraton untuk meninggalkan kerajaan beserta para pengikutnya. Lalu mereka pergi dan menyebar ke arah timur dan barat. Dari sanalah mereka mengembangkan batik tersebut. Pada wilayah timur bertempat di Solo dan Yogyakarta. Para keluarga kerajaan dan pengikutnya mengembangkan batik dan menyempurnakan batik yang telah ada di Mojokerto dan Tulungagung. Dari situ batik menyebar hingga di daerah Gresik, Surabaya, dan Madura. Batik Pekalongan bagian 2. Sedangkan di wilayah barat, batik berkembang luas di daerah Banyumas, Kebumen, Tegal, Cirebon, dan Pekalongan. Karena kerajaan dan pengikut yang berimigrasi ke berbagai daerah ini yang membuat batik Pekalongan yang sudah ada sebelumnya semakin berkembang. Dari sebab itulah, batik Pekalongan berkembang pesat daripada batik daerah lainnya. Di daerah Pekalongan juga batik berkembang sampai ke daerah pesisir pantai. Seperti Pekalongan Kota, daerah Buaran, Pekajang, serta Wonopringgo. Tidak sampai di situ, sejarah batik Pekalongan juga semakin berkembang luas karena adanya perjumpaan masyarakat dengan daerah asing, seperti dengan bangsa Cina, Belanda, Arab, India, Melayu, dan Jepang. Dari situ, batik Pekalongan mulai terjadi perubahan secara segi motif dan warna seni batik. Mulai dari situ, beberapa jenis motif batik yang terjadi karena pengaruh dari berbagai negara tersebut dikenal dengan identitas batik Pekalongan. Alhamdulillah, kita telah selesai dengan tema pembelajaran batik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mufti Muazzali. Terima kasih telah menonton. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mufti Muazzali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.